Selamat siang buat kita semua. Perkenalkan nama saya Indah Agnesia Silagan dengan NIM 22050351 dari Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya yaitu analisis kelayakan usaha pada UMKM ayam goreng crispy dengan metode Break Even Point atau BEP dengan dosen pengampu yaitu Ibu Mary Andriani, STMT. Jadi pertama yaitu adalah latar belakang penelitian yaitu usaha mikro, kecil, menengah, atau UMKM memiliki peran vital dalam perekonomian Indonesia, baik dalam penciptaan lapangan kerja maupun kontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB. Salah satu sektor UMKM yang terus berkembang dan menarik minat banyak pelaku usaha adalah sektor kuliner, khususnya usaha ayam goreng crispy. Tingginya permintaan akan makanan cepat saji yang lezat dan terjangkau menjadikan usaha ayam goreng crispy sebagai pilihan yang menjanjikan. Namun, dalam menjalankan usaha ini diperlukan analisis kelayakan untuk memastikan bahwa usaha tersebut dapat beroperasi secara menguntungkan dan berkelanjutan. Salah satu metode yang efektif untuk melakukan analisis kelayakan usaha adalah dengan metode break-even point atau BEP. Metode BEP membantu dalam menentukan titik impas, yaitu saat modal pendapatan sama dengan total biaya, sehingga pemilik usaha dapat mengetahui jumlah penjualan minimum yang harus dicapai agar tidak mengalami kerugian. Selanjutnya adalah kajian teori atau tinjauan pustakanya, yaitu studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang kegiatan atau usaha atau bisnis yang akan dijalankan. Dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan, objek yang diteliti tidak hanya pada bisnis atau usaha yang besar saja, tapi pada bisnis atau usaha yang sederhana bisa juga diterapkan. Secara umum, kelayakan bisnis yaitu mencari tahu suatu bisnis layak atau tidak dijalankannya. Dalam melakukan analisis kelayakan bisnis, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa usaha yang akan dijalankan memiliki prospek yang baik dan dapat beroperasi selanjutnya. Selanjutnya adalah aspek-aspek pada kelayakan bisnis. Yang pertama ada aspek pasar. Salah satu aspek yang merupakan inti dari penyusunan rencana bisnis adalah aspek pasar. Karena untuk menyediakan produk atau jasa dibutuhkan adanya permintaan pasar. Aspek pasar digunakan untuk meninjau beberapa besar peluang pasar yang ada untuk produk yang ditawarkan dan beberapa besar market share yang akan dikuasai. Yang kedua itu adalah aspek pemasaran. Aspek pemasaran memainkan peran yang penting dan utama dalam proses pemetaan pasar. Karena sebuah perusahaan pasti memunculkan sebuah produk sesuai kondisi pasar, apakah ada atau tidak peluang terdapat di pasar tersebut. Selanjutnya itulah aspek operasional. Aspek operasional dapat diartikan sebagai sebuah riset atau penelitian yang dibutuhkan guna dalam pengumpulan variabel atau pengumpulan data tersebut konsisten atau antara responden yang satu dengan responden lainnya. Yang selanjutnya adalah aspek sumber daya manusia. Keberadaan kekuatan sumber daya manusia yang dimiliki melebihi sumber daya yang lain karena sumber daya manusia sendiri mengambil peran dalam sumber daya yang lain seperti uang, pasar, material, dan lain-lain. Selanjutnya itu aspek manajemen, yaitu menyatakan tujuan adanya studi aspek manajemen adalah untuk mengetahui apakah pembangunan dan penerapan bisnis dapat direncanakan dan dikendalikan sehingga rencana tersebut dapat dikatakan layak atau tidak. Sekarang adalah metodologi penelitian. Metode yang digunakan itulah metodologi kuantitatif. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber datanya berasal dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara yang dilakukan dengan berbagai pihak terkait dalam suatu penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur. Jenis dan sumber data yang pertama adalah data primer. Data primer adalah data di mana diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dalam wawancara dan observasi langsung dengan pemilik tempat ayam goreng. Data sekunder itu data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. Data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari literatur jurnal, sumber-sumber tertulis baik secara langsung ataupun internet. Berikut adalah kerangka konseptual dari penelitian ini, di mana variabel independennya adalah kelayakan usaha dan variabel independennya adalah metode-metode yang digunakan. Hasil pembahasan yang pertama itu ada biaya. Biaya yang dikeluarkan adalah termasuk biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya operasional dan biaya penyusutan. Untuk biaya tetap atau gaji sebesar 3 juta per bulan dan sewa gudang sejuta per bulan. Biaya tidak tetap adalah sebesar biaya operasional yaitu sebesar 10 juta per bulan. Sedangkan biaya penyusutannya adalah 500.000 per bulan, maka total biaya adalah 16.800.000. Selanjutnya adalah penerimaan atau pemasukan usaha. Usaha yang goreng crispy memproduksi ayam goreng crispy sebanyak 5.000 potong dalam 1 bulan produksi dengan harga satuan sebesar Rp6.000 dan untuk bakso diproduksi sebanyak 2.000 tusuk per bulan dan ceker sebanyak 1.000 potong per bulan dengan harga Rp1.000. Total penerimaan ayam goreng crispy dalam 1 bulan produksi dengan jumlah penerimaan 33 juta dalam 1 bulan produksi. Besarnya penerimaan yang diterima ayam goreng crispy disebabkan oleh besarnya input yang dihasilkan selama proses produksi. Semakin besar output yang dihasilkan, maka semakin besar pula penerimaan yang diperoleh pengusaha. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil output, maka semakin kecil pula penerimaan yang didapatkan oleh pengusaha. Keuntungan usaha yang diperoleh dari ayam goreng crispy per bulannya adalah sebesar Rp16.200.000. Keuntungan ini diperoleh dari selisih penerimaan produksi ayam goreng crispy sebesar Rp33 juta dengan biaya total Rp16.800.000. Keuntungan yang diperoleh tidak bisa digunakan lagi untuk produksi dan hanya bisa sekali produksi karena keuntungan yang diperoleh lebih kecil daripada biaya total yang dikeluarkan untuk produksi ayam goreng crispy. Berikutnya adalah RC ratio yang dimana berdasarkan tabel diperoleh RC ratio adalah sebesar Rp2. Selanjutnya masuk ke dalam break even point penerimaan atau BEP penerimaan, di mana total biaya produksi per bulan itu adalah 16.800.000 dan biaya tetapnya itu adalah 12.800.000, penerimaannya itu 33 juta. Di mana di sini dapat dihasilkan BEP penerimaannya adalah 27.445.545. Selanjutnya, masuk ke dalam BEP produksi, dapat dilihat berdasarkan tabel di samping, menunjukkan bahwa hasil BEP produksi usaha ayam goreng dicapai sebesar 4.919 potong yang merupakan produksi usaha ayam goreng crispy pada keadaan impas yaitu tidak untung ataupun tidak rugi. Dan selanjutnya adalah BEP harga, merupakan harga sebesar Rp3.133 per potong merupakan harga pokok atau harga jual ayam goreng crispy pada keadaan impas atau tidak untung dan tidak rugi. Nilai BEP harga lebih kecil dari harga rata-rata yang dicapai itu Rp6.000 per potong, sehingga usaha ayam goreng crispy layak untuk dilaksanakan. Kesimpulan daripada presentasi ini adalah, pertama itu untung usaha yang diperoleh dari hasil penjualan ayam goreng crispy tripa yaitu sebesar Rp16.200.000. Kelayakan usaha ayam goreng crispy tripa layak dari pertimbangan RC ratio sebesar Rp2 mempunyai arti setiap biaya produksi yang dikeluarkan sebesar Rp1, biaya yang dikeluarkan suatu awal kegiatan usaha mendapatkan penerimaan sebesar Rp2 dan biaya yang dikeluarkan. Dan begitu pun BEP penerimaan dan BEP produksi lebih besar daripada modal yang digunakan, maka usaha ayam goreng crispy tripa layak diusahakan atau dilaksanakan. Ini adalah lampiran studi lapangan ketika
mengambil data-data untuk observasi langsung dan wawancara. Sekian hasil presentasi saya, jika ada kesalahan tolong dimaafkan, dan jika ada yang bertanya dipersilakan. Izin bertanya? Ya. Jadi untuk menjalankan usaha tentunya membutuhkan modal dari awal. Modal tersebut bisa juga disebut dengan investasi menurut pemaparan yang disampaikan tadi. Pertanyaan saya, investasi pada UMKM ini berasal dari mana? Baik, sebentar. Nah, investasi dari UMKM yang saya teliti itu usaha dari sendiri atau modal sendiri, tidak melalui pinjaman dan tidak memiliki bunga yang digunakan. Terima kasih, apakah pertanyaan dapat terjawab? Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain lagi? Baik, saya ingin bertanya, siapa target utama penjualan ayam crispy tersebut? Baik, terima kasih Maria atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu target utama daripada usaha ini yaitu mahasiswa Universitas Samudra, karena lokasi yang usaha ini sendiri adalah dekat kampus Universitas Samudra. Tentunya target utama pasar UMKM ini adalah mahasiswa-mahasiswa daripada Universitas Samudra. Apakah jawabannya bisa diterima? Baik, Terima kasih sudah dapat hadir pada presentasi saya hari ini. Jika ada kesalahan tolong dimaafkan. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.